Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Armi Al-Ghifari. Kali ini saya ingin membagikan sebuah case ya. Case yang cukup unik. Saya akan bagi mungkin akan dalam 2 video. Supaya nggak kepanjangan gitu videonya. Yang menceritakan tentang salah satu kasus di 2025 ini. Di bulan April Mei ya. Atau Juni mungkin. Yang itu cukup mengganggu, dan ini teman-teman kalau nggak memperhatikan ini kayak adalah sebuah kenyataan yang harus kita terima ketika kita berada di dalam zona atau dalam market yang sekarang bergerak dengan AI gitu. Jadi ini semacam AI ini pedang bermata dua teman-teman, yang teman-teman ketika tidak teliti gitu melihat iklannya, maka akan terjadi seperti yang kasusnya ada di saya. Oke, kita lanjutkan ya. Ini saya punya grafik yang sudah saya sedikit modifikasi dari iklan salah satu campaign saya. Jadi ceritanya teknisnya ya, saya ngambil sebuah campaign, kemudian satu campaign ini saya jadikan case di sini supaya jadi pelajaran buat kita semua. Nggak saya tampilkan di dashboardnya karena sulit sekali ngefilter-filternya ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman percaya aja lah gitu. Data ini adalah data yang real gitu di iklan saya. Salah satu campaign yang cukup bisa memvisualisasikan betapa ini sebenarnya harus hati-hati teman-teman. Oke, kita pelajari dulu. Ini maksud grafiknya apa? Yang pertama adalah di sini Anda bisa melihat ya. Ini ada tanggal, kemudian di atas ini ada harga. Kalau dibuat di Excel langsung agak repot melihat variasinya karena datanya memang harus dinormalisasi gitu ya. Contohnya gini misalkan, ini kan saya tulis di sini CPM 32.000. Ya ini data CPM-nya data asli 32.000. Data spend-nya juga data asli 3.600.000 sekian. Ini data reach-nya gitu. Nah, CPL-nya itu saya kasih indeks 0 sampai 100 gitu, skor. Jadi kalau 100 itu mahal banget, kalau 0 itu sangat murah banget gitu, mungkin ya, mendekati 0 gitu ya, sangat mungkin 0, sekian dikategorikan 0. Ini saya menggunakan Cloudy untuk melakukan visualisasinya. Oke, ini tanggal 25 bulan Mei. Ini masih relatif tidak ada masalah apa-apa di iklan saya, normal-normal aja gitu di campaign ini gitu. Ini spend 3 juta, kemudian ini spend 2,7 juta. Ya, CPL-nya masih di kisaran ini 8, cukup mahal ya. Tapi kemudian di sini murah dengan CPM yang masih standar. Ya standarnya di angka sekitar 30.000, 40.000, 20.000, bergerak-gerak di situ terus. Gitu. Ini CPL-nya agak sedikit lebih murah, lebih mahal dikit, naik dari hari kemarinnya. Ini mahal banget. Tapi spendnya jadi turun, ya kan, ini spendnya 3 jutaan, ini turun jadi 2,1 juta. Dia mengkompensasi biasa Meta, kemudian di sini CPL-nya sangat murah banget, spendnya kemudian naik dengan CPM yang relatif masih sama. Gitu. Anda lihat yang warna biru ini CPM. Ini relatif kalau Anda lihat ya, ini masih sama semua. Gitu. Nah, lalu menginjak ini CPM masih sama, masih relatif ya, relatif. Saya kalau angka mahal murah tapi konfigurasi angkanya tuh masih kelihatan stabil ya, ini masih kelihatan normal gitu. Itu masih saya biarkan. Ini biarkan aja lah gitu. Ini CPL-nya jadi murah. Kemudian CPM-nya juga masih di situ. Reach-nya masih cukup banyak gitu. Spend-nya juga terserap, ini naik. Ini seperti biasa, ini kayak menjelang Idul Adha kan. Ini agak naik gitu kan. Spending-nya. Kemudian nah, masuk dia tanggal ini mulai nih di sini. Masuk dia di tanggal 5. Tanggal 5 ini selesai. CPL saya mahal, di sini mahal, tiba-tiba mahal. Nah, kemudian apa yang terjadi di tanggal 6? Yang terjadi di tanggal 6 itu CPM-nya naik. Anda lihat yang warna biru ya. CPM-nya relatif lebih mahal daripada biasanya, tapi masih belum terlalu mahal. Di sini dari 21.000 ke 37.000 secara harian, ini udah hampir 2 kali lipat ya. Tapi saya ternyata pernah nih. Nggak pernah ya, sorry. Ini saya pernah di 30 ribuan. Saya pikir oke, ini mungkin ternyata orang perilakunya pas Idul Adha malah ngiklan gitu mungkin. Pikiran saya, jadi CPM itu kan kayak saya monitoring market ini masih kompetitif atau enggak gitu.
atau terlalu bloody atau enggak gitu ya. Nah, ini di sini nih CPM. Nah, kemudian di tanggal 6 ini yang terjadi adalah CPL saya murah ya. Otomatis spending saya naik tajam. Ini si campaign ini naik tajam. Lalu CPM-nya ikut naik. Coba Anda amati, Anda renungkan aja. CPM naik. Ketika CPM naik, biasanya yang terjadi adalah spend kita itu akan turun. Ketika CPM kita tinggi, ini misalkan tinggi 30.000, nah besoknya relatif dia akan mengkompensasi, tapi besoknya biasanya turun. Spendingnya turun. Jadi CPL itu ketika dia CPM itu biasanya ketika dia ngemahalin ya, hari ini mahal banget gitu, CPM mahal, si spending itu biasanya turun ya. Gini, kayak polanya tuh biasanya seperti itu secara umum. Jadi kayak misalkan CPM lagi mahal banget, spendingnya hari ini ternyata ngejar, besoknya biasanya turun gitu. Nah, ini CPL tuh ngemurahin. Pertama ngeliat data ini, oke, CPM saya naik, kemudian spend saya naik. Harusnya biasanya CPM saya naik atau mahal banget, market itu lagi berdarah-darah, biasanya spend saya tuh turun. Gitu. Kenapa? Karena ya berkompetisi nih, CPM-nya mahal, otomatis kan saya berkompetisi dengan iklan lain, makin mahal saya nggak bisa belanja. Nah, biasanya CPL saya jadi agak sedikit lebih mahal, tapi ini turun. Yang biasanya indeksnya 11, ini turun nih, jadi 2. Perhatiin. Ya, ini turun jadi 2. Oke, ini tanggal 6. Mungkin ada anomali nih di market yang saya nggak begitu ngerti gitu. Lalu tanggal 7 berikutnya teman-teman. Tanggal 7 terjadi karena hari ini saya punya CPM yang mahal dan kemudian spending saya naik dan CPL saya murah, otomatis algoritma Meta itu reinforce gitu ya. Reinforce untuk bahwa data kemarin itu adalah sesuatu yang baik gitu, sehingga hari besoknya biasanya dia akan gacor lah gitu kira-kira. Nah, besoknya ini tanggal 7 CPM saya itu malah naik lagi. Jadi dari 37.000 naik ke 71.000. Kalau CPM kita naik, ini Anda kalau belum biasa ngiklan nggak apa-apa, tapi telan aja dulu, direnungkan aja dulu, diulang-ulangi mungkin video ini. Kalau CPM kita naik, biasanya spending kita tuh turun. Kalau CPM itu melonjak tajam, ya spend itu turun. Kenapa? Karena market makin, namanya CPM kan, makin mahal biasanya makin berkompetisi kita. Makin berkompetisi ya biasanya budget kalah, karena CPL nggak dapat, budgetnya kalah. Nah, di sini CPL-nya naik relatif ke 9. 9 itu adalah angka yang general di sini. Ini 11 gitu. 5 ya kan, 8. Ini sebenarnya saya di angka 9 ini masih oke gitu. Lalu spendnya naik, tapi CPM saya naik. Saya bingung. Kok bisa spend saya naik sementara marketnya itu lagi berdarah-darah? Atau boleh dibilang mungkin marketnya mengecil, bisa kan? Market mengecil, marketnya sangat tinggi kompetisinya, itu biasanya CPM-nya ciri-cirinya tuh naik. Nah, CPM saya ini enggak, CPM saya naik, tapi harusnya spending saya itu technical itu harusnya turun gitu, enggak terus-terusan gacor. Ini yang tanggal 7. Tanggal 8 ini saya sudah mulai curiga nih sebenarnya tanggal 7 nih. Akhirnya tanggal 8 itu coba saya mulai amati kan, karena ini spendingnya naiknya tajam nih, dari 9 naik ke 21 juta. Hanya campaign ini aja sehari gitu ya. Ini campaign ini aja nih saya kasih. Sementara saya ada campaign-campaign lain yang polanya mirip seperti ini. Jadi semuanya spending saya tuh semuanya habis. Budget saya tuh semuanya habis gitu. Oke, ini tanggal 7. Oke, mungkin market lagi bagus nih, cuman saya nggak bisa membaca nih marketnya kenapa. Saya tanya anak-anak CS, apa yang terjadi, gimana CR-nya tuh drop. Wah, drop nggak karu-karuan. Makin pusing saya. CPL-nya normal, angkanya normal, CPM-nya naik tajam, budget saya habis, tapi konversinya turun 50% dari biasanya. Nah, ini makin dipertanyakan ini ilmu Facebook Ads yang selama ini saya miliki gitu. Wah, ini ada sesuatu nih kayaknya.
Makanya Facebook itu paling penting itu sebetulnya di bagian analisisnya ini ya, di bagian memahami what's going on-nya ini yang paling penting sebenarnya. Kalau cuma baca-bacanya aja sih gampang ya. Oke, masuk ke tanggal 8. Masuk ke tanggal 8, ini luar biasa banget nih. CPL saya drop, turun ke 1 gitu ya ibaratnya ya. Ini anggaplah 1 tuh harga. Sementara biasanya tuh saya ya 9211 ini kan saya 1 aja nggak pernah dari sejak berapa hari yang lalu ya. 3, 5. Jadi artinya ini saya mau bilang di sini tuh murah banget. Tanggal 8. Spend saya habis tetap di 20 jutaan habis. CPM saya naik hampir 2 kali. CPM yang warna biru dari 71.000 ke 128.000. CPM-nya makin naik, berarti marketnya makin kompetitif atau marketnya makin mengecil. Tapi CPL-nya turun tajam, spending saya habis banget. Ya, makin bingung kan? Berarti kan ini sebenarnya seolah-olah reach-nya turun. Boleh dibilang kalau CPM-nya naik, berarti reach-nya turun. Reach saya turun, ya tadinya dari 237.000 nih, turun ke 110.000, turun setengahnya. Jadi bayangin aja, sebuah orang yang Anda suruh bagi-bagi ya, Anda suruh bagi-bagi brosur ya, market yang dia sasar itu mengecil, yang biasanya dia menyasar satu hari itu 200.000 orang, ini hanya ke 110.000 orang. Tapi CPL-nya turun tajam, berarti hampir semua orang yang didatengin itu semuanya convert gitu istilahnya. Padahal ini bukan form yang sederhana, ini form yang panjang, yang nama, alamat, kemudian nomor HP gitu. Itu form yang panjang gitu, bukan form yang sederhana. Tapi mereka semua mau mengisi itu. Gitu kan. Berarti itu yang formnya juga bukan cuma panjang tapi 2 halaman. Jadi ada halaman add to cart, ada apa. Semuanya mereka mengisi itu. Orangnya mengecil jumlahnya. Dari 200.000 ke 100.000 dan semua orang convert. Dan semua orang mau gitu istilahnya, mau baca landing page. Dan ini masuk, kalau misalkan ini beneran convert ya saya nemu tambang emas nih yang nggak ditemuin oleh orang lain. Tapi karena ini di sisi CS-nya itu konversinya rontok parah banget gitu, parah banget rontoknya, mungkin nggak lagi 50%, turun sampai ke 40%-an lah mungkin, atau 30%-an dia convertnya. Tapi budgetnya habis. Nah ini saya udah mulai pusing nih di tanggal 9 ini bersamaan dengan yang wabah-wabahan itu ya. Jadi saya harus ngebagi otaknya nih. Ini tanggal 8, tanggal 9-nya makin parah, budgetnya tetap habis, reach-nya makin kecil, CPM-nya makin naik dari 128.000 ke 160.000, CPL-nya 0, berarti kan 0, gitu ya, berarti itu sudah termurah dari yang paling murah dari yang pernah saya lakukan gitu, bener-bener murah tapi spendnya habis. Nah ini what's going on lah, saya udah pusing. Ini saya mulai perbaiki formnya, saya bikin lebih sulit ngisi formnya, saya bikin lebih sulit. Yang terjadi adalah tetap spendnya habis, CPL-nya naik dari 0 ke 17 ya, jadi mahal banget. Saya nggak pernah dapat 17-an di sini. Ini pernah ya 19, sorry. Ini berarti masih relatif, masih saya dapat harganya, tapi tetap CR-nya busuk. Ya, ini CPM-nya sama dengan yang kemarin. Naik dikit malah naik 8.000. Jadi marketnya tetap mengecil. Jadi budget saya habis, marketnya mengecil, semuanya convert di dalamnya. Nah, ini mulai akhirnya saya intervensi di tanggal 11. Saya pangkas tuh budgetnya. Coba saya bikin lebih sulit lagi formnya. CPL-nya naik ke 100. ini saya bikin, wah beneran nama, nomor HP, alamatnya yang provinsi gitu-gitulah. Formnya banyak banget, jadi CPL jadi mahal banget. Maksud saya, apakah ini karena saya filteringnya keliru gitu di situ kan. CPM saya masih naik dari 168 ke 172.000. Reach-nya mengecil ya karena budgetnya saya pangkas setengahnya. Jadi habisnya itu cuma 10 juta. Nah, ini tanggal 12 ke sana ini saya cut karena udah saya matiin gitu. Jadi nggak saya matiin sih, tapi saya turunkan ke 500 ribuan aja budgetnya. Sambil saya analisis ini kenapa. Nah, oke, ini problemnya dulu yang saya ceritakan kepada Anda. Kebetulan pas banget ini lagi azan Isya. Nanti saya teruskan setelah sholat Isya. Jadi problemnya adalah ini. Jenis santetnya itu adalah ini gitu. Oke, saya lanjutkan di video yang kedua. Terima kasih.